Dari sebesar ini, nah di sini saya akan bahas SBS volume yang terbaru yaitu di 103. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersama menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah kali ini kita akan bahas kembali salah satu hal yang penting atau canon yang berhubungan langsung dengan cerita One Piece. Ya benar, selain manganya, hal canon terpenting selanjutnya adalah di SBS ini. Dan kali ini kita akan bahas SBS dari volume terbaru yang baru saja rilis kemarin di volume 103 dengan teaser yang sangat keren banget nih yang bisa kalian tonton di IG Devil Nomi ya. Jadi pastikan kalian follow juga. Yang dimana di volume ini juga adalah pertama kalinya akhirnya Nika atau Gear 5 Luffy diperlihatkan. Nah yuk mari kita cek ada hal menarik apa aja nih di SBS kali ini. Dan disclaimer dikit dulu ya, di sini saya hanya akan bahas beberapa hal yang cukup relevan saja untuk cerita One Piece, dimana untuk jokes-jokes ala Oda yang lainnya bisa kalian lihat di versi SBS-nya sendiri ya. Pertama, kita akan mulai ya dari pertanyaan yang ini. Odachi, apakah tikus yang dimiliki oleh Osome-chan itu terlihat sama persis dengan tikus yang coba Sanji beri makan saat kecil dahulu? Apakah mereka bersaudara atau bagaimana? Dan jawaban dari Oda Sensei adalah, wow, kau mengingatnya dengan sangat baik. Kebaikan Sanji dapat dilihat dari bagaimana dia menyukai seekor tikus. Mereka tentu saja bukanlah saudara, tapi bagaimanapun Germa atau Sanji ini menjadi lebih kuat karena the power of science atau kemampuan ilmiah yang tertanam dalam tubuhnya. Dia pula mendapatkan kemampuan untuk menghilang, the power to disappear, tapi tidak akan bisa dia gunakan di kamar mandi. Nah, dimana beberapa bahasan yang menarik adalah kemampuan utama Sanji akhirnya jelas, yaitu the power of science yang menjadi judul di chapter saat Sanji melawan Queen lalu dengan warrior of science yang cukup mirip lah dengan warrior of liberation saat Luffy awakening. Dan itulah kenapa Sanji bertambah kuat karena bisa dibilang dia berhasil awakening atau membangkitkan genetik Germa dalam tubuhnya dalam menggunakan Red Sweet tersebut, dan dia tetap punya kemampuan dari Steel Black dan hatinya pun tetap murni. Yang kalau kita tilik-tilik namanya dari Steel Black ini pas banget ya untuk Sanji. Stealth itu bisa berarti menghilang atau menyusup atau sembunyi-sembunyi, dan Sanji yang dikenal dengan Kuroashi atau kaki hitam yang notabene black juga. Jadi Steel Black emang udah jadi sebutan dasar bagi Sanji tanpa perlu menggunakan Red Sweet sekalipun. Dimana pertanyaan selanjutnya adalah, halo Oda Sensei, bagaimana Yamato bisa sangat dekat dengan Fuga? Yang sebenarnya jawaban akan hal ini bisa dilihat di Road to Love Tale volume ketiga. Di situ ada sketsa yang tadinya mau Oda rilis di manganya, tapi ternyata tidak jadi. Intinya Fuga ini memakan buah iblis Smile Kuda, makanya dia berkaki 4. Dan Yamato mengatakan jika itu sangat keren dan tidak aneh, dan itulah alasan kenapa mereka menjadi dekat. Simpel sekali bukan? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jurus King Fire Dragon Emperor atau Karyu Udon dari King ini diambil dari Kari Udon? Dan jawaban dari Oda adalah, ya benar, Kari Udon, tapi makanan favorit dari King adalah Flying Fish Sashimi. Dan kita ada satu jokes menarik nih dari Oda Sensei, dimana ada yang bertanya, hai Oda-chan, kenapa Momonosuke bisa sangat mesum di usianya yang masih 8 tahun? Bukankah dia masih bocah? Apakah Oda Sensei pun sama seperti itu? Dan jawaban dari Oda adalah, yang menjadi masalah adalah sejak kapan anak-anak disebut mesum. Aku tidak akan membukanya, karena jika iya, maka anak-anak akan kehilangan haknya yang aduh, bener-bener dah Oda Sensei ini. Lanjut, ada juga nih pertanyaan yang cukup menarik, dimana saya mencari vocab dari bahasa Inggris yang mengartikan tentang snatch. Ini berarti berkata sesuatu seperti kemenangan. Karena hal ini, saya tidak bisa berhenti berpikir apakah itu ada hubungan dengan apa yang samurai katakan dengan Sunachi-nya.
Dan jawaban dari Oda sangat-sangat luar biasa. Di situ dia menjawab, ya ada beberapa penggunaan yang bisa diartikan menggunakan bahasa Inggris, tapi dari Satsuma Domain di mana ada sebuah seni berpedang yang disebut sebagai Jigen Ryu, dan mereka selalu meneriaki chest atau dada. Ada beberapa teori yang mengartikannya, tapi saya suka teori yang berkata bahwa chest adalah throw away your wisdom, yang mempunyai arti kosongkan kepalamu dan lompatlah ke musuhmu. Dimana saya tidak menggunakan term yang sama karena takutnya dunia akan mempunyai pandangan berbeda terkait chest atau snatch ini. Jadi saya mengubahnya menjadi throw away your wisdom and name, dan akhirnya jadilah Sunachi atau snatch. Yang wah gila banget sih Oda Sensei, pemahamannya benar-benar sampai sejauh itu untuk sebuah kata atau term saja yang digunakan. Dimana pertanyaan selanjutnya adalah, Odachi, saya sangat penasaran dengan bagaimana para Tobiropo dan All Stars di usia mudanya. Dimana di sini kita bisa melihat trio All Star bersama Tobiropo minus X-Drake lah ya, karena X-Drake ini pernah digambar dahulu saat Supernova. Dimana Black Maria yang sudah lucu lah dari kecil, lalu juga Ulti, dia sudah sadar prokes dari kecil dan iseng banget nih dia gangguin adiknya yaitu Patch One. Untuk Sasaki, dia sudah suka memainkan samurai-samuraian lah yang lucu juga nih. Dan untuk Wusu ini, wah keren banget loh. Dia latihan yang sama persis dengan anggota Superpole yang lain di usia kecilnya. Dimana untuk Jack yang entah kenapa dia memotong rumput, lalu juga Queen yang sudah suka bereksperimen sejak kecil dahulu. Tapi yang paling menarik adalah lagi-lagi King atau Arbel. Ya benar, ras lunarian dari King ini digambar dengan warna kulit yang berbeda sendiri. Lagi-lagi dia adalah satu-satunya karakter di dunia One Piece dengan tone kulit yang sangat berbeda, dan dia adalah King ini. Tapi tahu satu yang paling menarik, di mana King kan sekarang dia menggunakan pedang. Ternyata di usia kecilnya dia menggunakan tombak loh. Bukankah ini mirip dengan sesuatu bentukannya? Tentu saja mirip dengan Nika. Aduh, kira-kira ada hubungan apa ya di antara King, Nika, Lunarian, dan kerajaan dewa lain-lainnya lah. Yang sebenarnya ini pernah saya singgung dan bahas beberapa hal di teori tentang King ini yang mungkin jika kalian penasaran. Lanjut, dimana ada yang bertanya juga, bagaimana Raizo dan Fukurokuju menjadi seorang rival? Saya ingin tahu apa nih yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Dan jawaban dari Oda adalah, benar, ternyata saya juga melewati bagian ini ya, haha. Ya intinya, sang jenius ninja Raizo dengan maki-maki no jutsu menyukai adik dari Fukurokuju yang bernama Fukumi. Fukumi yang menyukai Raizo dan mencoba menyiumnya malah tidak sengaja terdorong oleh Raizo dan terluka. Raizo pun malu yang akhirnya tidak mau bertemu dengan Fukumi lagi, hingga akhirnya Fukumi sakit di kasur dan terus-terusan memanggil nama Raizo. Kakaknya, yaitu Fukurokuju, salah sangka jika dikiranya Raizo lah yang membuat adiknya seperti itu dan menyimpan dendam di hidupnya. Benar-benar sungguh kisah yang membagongkan sekali. Lanjut, ada juga nih yang bertanya, jika Topi Jerami membuat schedule untuk 1 bulan, kira-kira apa Oda Sensei yang paling banyak mereka tulis? Jawaban dari Oda menurut saya cukup menarik. Untuk ini kita akan mulai satu-satunya yang peduli terhadap waktu dan hari hanyalah Nami sang navigator. Serta Sanji pun dia peduli terhadap waktu dan Robin hanya peduli terhadap hari. Untuk Nami jelas lah ya, navigator ini waktu dan hari benar-benar sangat penting sekali. Untuk Sanji dia peduli terhadap waktu karena ada hubungan dengan makanan, dan Robin dia peduli terhadap hari yang notabene cukup panjang karena ini berhubungan dengan arkeologisnya, dimana mereka biasanya tidak merayakan ulang tahun pula. Mereka pun akan melakukan alasan apapun untuk membuat pesta. Ya di luar jaga setir dan jaga malam, jawaban paling banyak bagi mereka mungkin free time ya. Enak banget nih. Lalu ada juga nih yang bertanya, apakah makanan kesukaan dari Luffy dan yang lainnya selama mereka di Wano Kuni? Dan ini adalah jawaban dari Oda Sensei. Karena mereka berada di Wano Kuni untuk waktu yang cukup lama, jadi mereka menyukai beberapa hal, dimana untuk jawabannya ini bisa kalian lihat sendiri lah ya, dimana Luffy ternyata dia suka oden dan Zoro suka sushi. Yang menarik adalah Oda yang bilang mereka di Wano Kuni dalam waktu yang cukup lama, dimana Luffy sampai Wano Kuni ini 2 minggu sebelum perang, dan kita pun dapat 1 minggu time skip setelah perang. Jadi mereka di sana lebih dari 3 minggu. Yang biasanya mereka paling cuma ada di pulau selama beberapa jam saja, atau ya sehari 2 hari lah, sampai akhirnya mereka pergi kembali. Mungkin yang cukup lama juga adalah ketika di Alabasta, yang menurut saya itu cukup lama. Bahkan di Water Seven saja setelah Enies Lobby dan yang lain-lain itu tidak memakan waktu sampai 1 minggu. Lanjut, ada
juga nih yang beri pertanyaan, Odachi, jantung saya berdetak seperti ini, Don Dototo. Aduh. Dan Oda pun menjawab, apa? Hei, jangan bilang. Tangkap dia, suara detak itu adalah darah tinggi. Bawa dia ke rumah sakit yang, aduh, ini bisa aja nih. Yang jika kalian nggak, suara Don Dototo ini miriplah seperti suara boom dut dadada yang, aduh, ini benar-benar suara detak jantung dari Luffy di mode nikahnya. Yang jelas ada hubungan dengan tekanan darah yang berarti ini sangat baik sekali nih. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, Odachi, kenapa Orochi masih terus hidup? Apa mungkin pemakan hebi-hebi mitikal Yamato no Orochi dia mempunyai 8 nyawa? Dan jawaban dari Oda ini benar-benar bikin pusing kepala banget. Ya benar, kau harus memotong kepalamu sebanyak 8 kali, jika tidak, dia tidak akan mati. Itu adalah kemampuannya, bukankah itu hal yang sangat merepotkan? Yang wow banget, kemampuan luar biasa yang dimakan oleh orang yang tidak berguna. Ini kecewa banget. Apa mungkin bakal ada pemakan nextnya nggak ya untuk Yamato no Orochi ini, karena ini buah iblis yang menurut saya sangat OP. Bayangin kalian harus memotong 8 kepalanya dulu baru bisa membunuhnya, yang jika orang ini sangat kuat mungkin satunya saja sudah sesusah itu. Dan pertanyaan terakhir, Oda gambarkan seluruh alat musik yang ada di dalam Apo, dan inilah gambarnya seperti yang bisa kalian lihat. Nah, jadi itulah untuk SBS kali ini, dimana ada beberapa hal menarik di satu volume ini. Tapi mungkin buat fans Babang Zoro bakal kecewa nih, karena di volume 103 ini kita tidak melihat Zoro karena pasca melawan King dan pingsan juga. Plus di SBS pun tidak disindir atau ada pertanyaan sama sekali terkait Babang Zoro ini. Menyedihkan sekali. Yang semua highlightnya diambil oleh Babang Sanjay. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.